Lagi kumpul sama Pak Alex. Ada Bu Tina. Dadah Bu Tina. Tidak bertemu lagi nanti. Gimana Pak Alex? Iya. Ada pesan-pesan nggak Pak Alex? Ya udah, apa namanya ya? Ya yang kalau dibilang apa namanya Apa tuh? peribahasa atau pepatah kali dibilang. Patah. Ya di setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan. Aduh. Ini saya nggak nangis sekarang, paling nangisnya nanti di mobil. Kalau kata si awal kan berakhir. Lagu tahu aku itu. Na 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 na. Na 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 na. Akan letih, hey, Sampai jumpa di lain hari. Itu Iya, Pak Alex. yang penting ya memang qadarullah, ya semua juga kita nggak pernah tahu kan gitu. Yang jelas hubungan masih ada, silaturahmi baik ya. Suatu saat mungkin kita main ke Semarang ya. Amin. Minat-minat bang kopi di sana kan begitu. Amin. Ya kalau buat kita mah udah banyak yang ditinggal begini, udah banyak mesti mas. Iya ya. Yang dulu waktu kita buka warung nasi tuh anak-anak kos yang selalu belanja di sini tuh ya, yang setiap hari makan di sini ya, si Heri, si Bayu, si Masih ingat ya? Ramon, si Imam ya di Makassar, Bayu di Bali, Heri di Surabaya ya, Imam di Makassar kalau nggak salah, sekarang sempat di Batam juga. Ya alhamdulillah mereka masih say hello. Si Arif sekarang juga udah kemarin sepatan, masih sekarang udah di mana? Mana tuh? Di Aceh, di Singgil, sono. Ya alhamdulillah sih, yang penting udah kita mah ya begitu aja. Terus semua alhamdulillah masih pada apa namanya baik-baik aja, masih pada. Nah kemarin ya si Bayu ya bawa anak bininya ke sini, bisa makan di sini kan? Iya. Waktu saya sakit tipes dibikinin jus wortel apa kayak gitu ya alhamdulillah. Emang kita mah juga emang gak ngarepin apa, orang kita juga emang orangnya kayak begini aja kan. Yang penting mah ya itu tadi, insya Allah kalau kita baik sama orang akan baik sama kita. Setuju banget Gitu Pak Alex. kan ibaratnya, wa may amal miskola jaratin khairan yara, wa may amal miskola jaratin salah ya. Walaupun kita berbuat baik sebiji jarong, kalau umpama baik insya Allah ya, siapa yang menanam dia yang panen. Yang menuai. Siapa yang menabur kebaikan ya insya Allah dia pasti kebaikan. Ya kebaikannya kan walau alam kita. Iya betul. Semua itu ya kembali kepada sang Cipta. Malik Yaumiddin, Masya Allah. yang maha apa namanya penguasa seluruh alam Semesta. Yang penting itu tadi, ia karena dulu, ia karena selain, cuma kepada dia kita menyembah, dan hanya kepada dialah kita meminta kan. Nggak boleh minta pegangan, kita nggak pernah minta. Kalau gue kan minta juga nggak pernah di Apa betul Bu? sama dia juga minta. Gue juga nggak pernah gue itu karena itu tadi mendingan iya karena dulu, ya karena selain. Iya. Dan yang paling penting ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana, yang nggak belok-belok. Perjuangan hidup Iya. pasti belok-belok. Semua itu saja. Ada susahnya, Ada senangnya, marahnya, ada kesalahannya, kecewa. ada kecewanya. Yang namanya jalan hidup, karena emang begitu. Kehidupan itu kayak begitu. Artinya yang lurus itu yang hatinya itu nggak mulus. Benar-benar karena ya itu tadi lillahi ta'ala. Dan yang paling terakhir ya itu tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini Pak Alex lama-lama jadi Pak Ustadz ini. Artinya, Kenapa nggak jadi Pak Ustadz aja? iya emang karena gua ada background pesantren. Wah, jangan-jangan nanti Pak Alex Pesantrennya, yang mondoknya gua itu yang mondok di kehidupan. Iya. Ketika mabok, oh ini gitu.
Oh orang mabok tuh begini, orang mabok tuh pantas nggak sadar. Itu harus itu sekolah yang itu. Jadi praktek kalau cuma itu belum. Tapi ketika dia ngalamin dia mabok, dia ngatain orang sampai apa menghardik gitu kan. Iya, menghardik gitu, ya. Gitu kan itu. Mabok. Berarti emang orang mabok itu nggak sadar. Iya. Makanya kenapa orang mabok nggak boleh sholat. Iya. Ada mabok loh ya, bukan orang maboknya. Jadi Iya. keadaan dia mabok tidak boleh sholat seperti itu. Karena itu pengaruh minuman itu seperti itu. Jadi saya bukan di pondok di pesantren, tapi pondok di depan. Bagaimana lihat, oh tetangga saya kerjanya ini, oh mungkin dia waktu kerjanya apa namanya korupsi atau apa, hingga anak-anaknya jadi begitu, susah diatur, susah di ini. Oh yang satu pedagang, dia dagangnya jujur, anaknya alhamdulillah pada soleh-soleh. Kenapa sih yang penting orang tua mah jangan minta anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh. Wah, itu yang sering dibilang sama mamaku. Mama nggak minta apa-apa, yang penting sholatnya dijaga. Iya, udah kali itu. Kenapa ya itu tadi? Sholat itu tiang agama. Tiangnya namanya tiang, penyangga. Iya. Bukan agamanya yang disanggah, bukan. Tapi kehidupan kita nih. Ketika kehidupan kita disanggah dengan mengingat sholat tadi, ya kan di dalam sholat tadi yang saya bilang tadi ada ingat sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ya kan? Ya kan? Terus ada ibaratnya takbir, kan gitu. Terus ada al-fatihahnya, kan gitu. Al-fatihah sampai diucap setiap rakaat. Gini nih. Iya, saya kalau anak-anak nggak susah tidur, udah dia begini aja dulu. Tidur, gitu mas. Yang lain tidur. Sama. Pak Ales ngomongnya. Pak Ales, ya mau dicuekin. Udah. Udah tidur. Tapi Pak Alex sama Bu Tina punya anak yang hebat-hebat sih. Ya. Farhan, Farel, Farika, 3F gitu. Besok Farel juga ke mana? Surabaya. Iya. Amin, semoga lancar. Medali emas. Amin. Cita-citanya. Karena itu tadi Amin. anak tuh titipan gitu. Ya udah yang titipan ya kita jaga. Kan gitu. Jaga, ya kita kasih motivasi, ya kita kasih. Saya satu tuh cuman waktu dari dulu cita-cita belum punya anak itu, kalau punya anak gimana anak gua tuh ceria terus, anak gua tuh bahagia terus, anak gua itu riang terus. Itu gimana tuh caranya? Gua dari jabang bayi aja ngelus-ngelus perut emaknya itu nyanyiin, terus ya kadang-kadang doain, ya kan, ya apalah Quran. Terus ketika bayi tuh, udah gua nimang-nimang tanya bini gua tuh, mas nimang-nimang itu mas, nyanyiin kalau belum 20 lagu tuh belum pada tidur tuh, udah dari naik ke puncak gunung, ya sholawatan ya pokoknya. Jadi biar mereka tuh zaman bayi itu dengerin lagu-lagu ceria, lagu-lagu ini tuh. Terus dalam jabang bayi juga Beethoven dulu, terus pel tuh lagu-lagu klasik. Dan yang paling penting pesan gua, satu, ketika sudah berumah tangga, tolong uang-uang yang sekiranya dapat tanda petik dari cara yang tidak halal, Iya. yang kira-kira tidak mendapat berkah barokah, Iya. jangan pernah dikasih ke Anak bini. anak ini. Ya kalau belum ada ke istri. Kasih ke? Wah, beliin apa kek? Beliin apa kek? Gitu, karena itu pedomannya. Iya, Insya Allah kalau Alex. umpama dalam hal kita apa namanya memberi nafkah ya dengan cara yang Halal. hasil keringat kita sendiri, insya Allah anak kita ntar jadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Kuncinya itu. Iya. Kuncinya itu. Mau dimasukin pesantren apapun kalau memang dasarnya ibaratnya Uangnya itu. awalnya uang kayak begitu dikasih ke anak bini susah. Karena itu udah jadi mendarah daging ya. Uang itu. Gue udah ngalamin deh. Gue udah ngalamin si A tuh begini, si B itu begini, si B itu C begini, akhirnya anaknya jadi begini, begitu. Udah. Ya itu tadi mondoknya di alam sekitar. Jadi bukan cerita-cerita biasa. Ya.
Jadi memang beneran terjadi. Iya. Kalau kita dengerin ceramah kan cuma ibaratnya ya mohon maaf ya, paling ya cuman kita kadang-kadang ditakut-takutin, begini Iya. dosa lu ya, begini masuk neraka Iya. lu ya, ya kayak punya neraka, punya surga, punya dia ya. Tujuan hidup kan bukan surga neraka sebenarnya. Kalau kata Kang Deddy Mulyana bahwa Mulyadi. udah ganti ya. Udah ganti. Bukan udah ganti, emang gitu namanya. Ini apa namanya surga itu ya yang udah kita ini, yang surga abadi nanti yang ibaratnya. Makanya saya ngajarin anak-anak tuh gitu. Nggak usah bersurga yang